yang dikasihi Tuhan, selamat Natal tahun 2020. Semoga dalam situasi saat ini kita tetap bisa merasakan damai dan sukacita Natal di hati. Salam sehat dan tetap semangat. Saya Pendeta Yonatan Subianto mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk segenap anggota Majelis Jemaat, para penatua dan pendeta emeritus, juga untuk pengurus badan-badan pelayanan, juga para aktivis, guru sekolah minggu, pelawat, anggota paduan suara dan ensembel, para pemusik, anggota diakonia dan beasiswa, dan juga dengan segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Sabanhudi. Tuhan akan menolong saudara dalam menjalani tahun 2021. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat Natal tahun 2020. Kita mungkin saat ini dalam situasi yang amat berbeda dengan Natal tahun-tahun yang lalu. Kita berada dalam masa pandemi virus Corona 19. Tetapi saudara-saudara, kita jangan kehilangan damai dan sukacita. Biarlah saudara-saudara dalam Natal tahun ini kita selalu tetap dalam semangat dan dalam sukacita, dan dapat berbagi sukacita kepada sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Musim semi bunga bermekaran, waktu pandemi kita Natalan, beli kelong di Amsterdam, kiranya shalom tak pernah padam. beli sendal di Kramat Jati. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, selamat Natal.
Semoga di hari Natal ini kita semua diliputi dengan sukacita, meskipun kita masih berada dalam situasi pandemi. Marilah kita memasuki kebaktian Natal kita pada hari ini. Dengan iman, angkatlah suaramu dalam puji-pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan, dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia, dan Ia tinggal di antara kita. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya, kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, Dikau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk cara kita merayakan Natal saat ini. Namun demikian, kita bisa tetap bersyukur dan juga bergembira, sebab kita mengalami bimbingan dan juga lindungan Tuhan di sepanjang tahun yang luar biasa ini. Ia benar-benar hadir di segala pergumulan kita, bahkan berjalan bersama kita hari demi hari. Kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan untuk tetap maju dan berjuang di tengah ketidakpastian ini. Inilah bukti bahwa Natal sungguh bermakna, bahwa lahir dan hadirnya Yesus benar-benar berdampak besar dalam hidup kita. Mari kita nyatakan sukacita kita dengan menyanyikan kidung-kidung Natal. Biarlah sukacita kita terus membahana dan juga menular kepada orang-orang di sekitar kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap, dilarang dunia, sejahtera penuh berkah
is Deo, Gloria, 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 in excelsis Mari kita pun ke sana untuk melihat putra. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan berita Natal, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pada saat ini, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah segala situasi, kondisi yang sesungguhnya tidak memungkinkan kami untuk berkumpul di dalam gedung gereja, tapi kami masih diberi kesempatan untuk boleh merayakan Natal, merayakan hadirnya Engkau di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang menolong setiap kami, memampukan setiap kami, untuk kami dapat mendengarkan akan firman Tuhan, berita Natal ini dengan penuh sukacita, dengan pemahaman, dengan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Roh Kudus mampukan kami, untuk kami dapat memahaminya, dan terlebih lagi untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, kami membuka hati kami untuk boleh Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Nabi Yesaya 62 ayat ke-6 sampai dengan 9. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di depannya, dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan hukum dasar tahtanya. Tuhan
bersukacita. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya, telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Bacaan kedua terambil dari surat Titus 3 ayat ke-4 sampai ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Muliakanlah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha tinggi, damai sejahtera,
gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Biarlah hal ini tidak mengurangi syukur dan sukacita kita dalam menyambut hadirnya Sang Juru Selamat. Saudara, peristiwa Natal tidak jauh dari yang namanya kandang hewan, palungan, jerami, bayi Yesus tentunya bersama Yusuf dan Maria, serta para gembala dan malaikat. Kandang hewan sebagai tempat lahirnya Sang Juru Selamat, sebuah tempat yang sederhana, tempat yang tidak seharusnya seorang bayi lahir di situ. Palungan dengan jeraminya sebagai tempat dan alas tidur Sang bayi Yesus. Sebuah tempat tidur yang jauh dari kelayakan seorang bayi tidur di dalamnya. Malam berbintang diiringi nyanyian malaikat, menandai kelahirannya di dunia. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala,
para gembala yang sedang menjaga kawanan ternaknya di padang rumput pada malam hari. Sebuah tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang terbuka, ditemani bintang yang menerangi malam itu. Malaikat dengan sinarnya yang menerangi padang rumput di mana para gembala ada, dan menyapa para gembala dengan sebuah berita besar, telah lahir Sang Juru Selamat. Itu juga yang dikisahkan dalam bacaan Injil kita hari ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Saudara, semua dikisahkan dalam sebuah kesederhanaan. Sebuah kesederhanaan yang memiliki banyak makna. Kesederhanaan yang ternyata dapat mengubah dunia yang diliputi gelap menjadi dunia yang diliputi dengan terang pengharapan. Semua melalui kesederhanaan dan ketulusan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekalipun dalam kesederhanaan ini bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Pada kebaktian malam Natal kemarin dikisahkan bagaimana Yusuf, Maria, dan juga para gembala mengalami pergumulan, mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Dan kita lihat setiap kali mereka menghadapi hal yang seperti itu, malaikat Tuhan selalu mengawali sapaannya dengan berkata, "Jangan takut." Dan sungguh, ketika mereka belajar memahami apa yang malaikat katakan dan belajar mengatasi rasa takut itu dengan mempercayai apa yang malaikat Tuhan katakan, maka semua itu memampukan mereka kemudian melangkah melakukan seperti yang diberitakan. Di mana pada akhirnya mereka menemukan kebenaran itu, bahwa telah lahir seorang juru selamat dan kelahirannya mampu mengusir ketakutan dan digantikan dengan suatu sukacita yang besar yang mereka rasakan dan mereka alami. Saudara, saat ini kita juga sedang menghadapi kenyataan, atau memang kita menghadapi kenyataan bahwa dunia tempat di mana kita hidup dan tinggal serta berkarya adalah dunia yang penuh dengan berbagai macam peristiwa yang seringkali menimbulkan ketakutan-ketakutan pada diri kita yang tinggal di dalamnya. Karena dunia yang kita tinggali ini seringkali penuh dengan ketidakpastian. Bukan suatu dunia yang adem tentram, tapi dunia yang selalu bergejolak. Bahkan yang seringkali justru menghilangkan rasa sukacita dan syukur kita kepada Tuhan. Dunia yang bisa tiba-tiba berubah dalam sekejap tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dunia yang seperti itulah yang kita sebagai umat Tuhan juga tinggal di dalamnya. Seperti sekarang ini, hampir setahun kita hidup berdampingan dengan virus corona yang seringkali menebarkan rasa was-was. Dan sejak itu, hampir seluruh belahan dunia mulai mengalami berbagai masalah dan tantangan. Bukan hanya kita di sini, tapi hampir di seluruh dunia mengalami hal itu. Dan seperti kita tahu, yang sering kali kita dibuat bingung adalah ketika itu masalah perekonomian. Karena ini sangat mempengaruhi jalannya kehidupan. Dan ini tentunya juga mempengaruhi cara dan gaya hidup kita dalam banyak hal. Bahkan dalam ketidakberdayaan. Yang dirasakan adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diusahakan seolah menjadi salah, seolah menjadi tidak benar. Bahkan ketika kepanikan itu memuncak, maka muncul sikap masa bodoh. Tidak peduli lagi, yang penting hidupku terus berjalan dengan caraku, dengan pikiranku. Terjadi saling menyalahkan.
muncul pula kenekatan-kenekatan yang mengatasnamakan penderitaan. Kenekatan-kenekatan yang mengatasnamakan kesusahan hidup. Sering kali dilakukan, apa yang dilakukan untuk kebaikan pun seringkali dianggap jadi salah. Ketika keinginan untuk berbagi, kesukacitaan pun seringkali dianggap salah, keliru. Lalu sukacita yang dimiliki pun sering menjadi makin sirna dan lama-lama pudar dan akhirnya hilang dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita bersama-sama masih bisa merayakan Natal. Diingatkan hadirnya Sang Juru Selamat yang membawa pengharapan pada dunia yang sudah kehilangan cahayanya. Atau boleh dikata cahayanya mulai memudar. Dan kita sambut Natal dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena tadi kita masih diberi kesempatan untuk boleh merayakannya, untuk boleh bersyukur, untuk diingatkan akan hadirnya Sang Juru Selamat yang memulihkan dan mengembalikan sukacita yang kita miliki yang sudah mulai pudar itu. Dan kalau kelahiran Yesus Sang Juru Selamat memampukan kita mengusir ketakutan dan kembali memiliki hidup berpengharapan, maka selayaknya kita juga memiliki keinginan supaya sesama kita juga mengalaminya. Kita dapat ikut menularkan berita sukacita itu kepada sesama yang ada di sekitar hidup kita. Tidak harus selalu dengan cara-cara yang istimewa atau cara-cara yang harus terlihat langsung berdampak pada dunia sekitar kita. Tapi seperti peristiwa kelahiran Yesus yang dalam kesederhanaan, kita dapat melakukannya secara sederhana di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita saling berkunjung, untuk kita bisa saling menyapa dengan dekat. Kita dapat tetap sebenarnya saling menyapa dan mendoakan melalui telepon. Sapaan kita yang sederhana sesungguhnya mampu membawa sukacita tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Itu sebenarnya yang ingin kita lakukan sepanjang minggu-minggu Advent yang lalu dengan tema Gema Sukacita Natal. Itu yang kita harapkan, bahwa bagaimana kita dapat menularkan sukacita itu hanya dengan sapaan, dengan mendengar, dan kalau memungkinkan bagaimana kita berdoa bersama, sekalipun tidak berjumpa secara fisik, tapi kita bisa saling menyapa, bisa saling menguatkan. Banyak orang-orang yang sendiri, banyak orang-orang dalam situasi, kondisi yang seperti ini merasa lonely, kesepian, yang merasa kehilangan perhatian, bahkan banyak orang-orang juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya ketika mendapat sapaan itu, ketika dapat orang yang mau mendengarkan, yang mau berdoa bersama, mereka akan terhibur dan kembali dikuatkan bahwa ternyata mereka tidak sendiri, bahwa mereka ternyata masih diingat, bahwa ternyata Tuhan pun mengasihi dan mempedulikan mereka. Sapaan sederhana dengan cara sederhana, mengangkat telepon, menanyakan apa kabar, mendengarkan dan mengajak berdoa, dapat membawa sukacita tersendiri bagi yang menerimanya. Dan kita juga berharap dia mau berbagi sukacita itu kepada yang lain, karena dia sudah mengalami betapa itu mendatangkan kekuatan dan kegembiraan tersendiri. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa Natal, peristiwa dalam kesederhanaan yang ternyata mampu membawa sukacita dan memampukan bukan hanya para gembala, tetapi kita semua untuk dapat menularkan sukacita itu kepada sesama. Melalui sebuah kesederhanaan, kandang hewan, sebuah tempat yang sederhana,
tempat Sang Juru Selamat, Sang bayi Yesus dibaringkan dengan beralaskan jerami, kandang hewan sangat sederhana. Melalui kandang hewan inilah, melalui kesederhanaan hidup, kita selalu diingatkan bahwa dalam segala keadaan Dia tetap mau tinggal bersama dengan kita. Dia hadir mau dalam kehidupan kita. Dialah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena sesungguhnya bukan kemewahan yang Dia inginkan dari kita, tetapi yang sungguh Dia inginkan adalah hati yang terbuka untuk menerima Dia. Palungan dengan jeraminya sebagai tempat tidur Sang bayi Yesus, jauh dari kelayakan seorang bayi tidur di dalamnya. Melalui kesadaran akan ketidaklayakan hidup kita, kita selalu diingatkan akan perlunya kerendahan hati. Karena dalam keberadaan diri yang seperti itu, dalam keberadaan diri kita yang tidak sempurna, Tuhan Yesus mau memakai kita sebagai kawan sekerjanya untuk berbagi berita baik, untuk berbagi sukacita. Dia mau pakai kita. Para gembala yang ada di padang rumput pada malam hari, di situ kita diingatkan akan sebuah kesederhanaan. Sesederhana apapun para gembala, Tuhan memakai mereka. Melalui para gembala, kita juga diingatkan bahwa siapapun kita, siapapun saudara, sesederhana apapun kita, bagaimanapun kita, dimanapun kita berada, tidak menghalangi Tuhan kita untuk memakai kita menjadi alat di tangannya sebagai sekali lagi penerus berita-berita baik ini. Malaikat dengan sinar yang menerangi menyapa para gembala dengan sebuah berita besar. Berita tentang lahirnya Juru Selamat. Melalui sapaan dan berita malaikat, kita juga selalu diingatkan dan dimampukan untuk melangkah berbagi berita sukacita, karena berita itu sungguh luar biasa dan berita itu sungguh benar adanya. Dan terang itu jugalah yang akan menerangi hidup kita. Seperti para gembala yang meninggalkan kandang dengan memuji dan memuliakan Allah. Karena mereka, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan perjumpaan inilah dengan kebenaran yang mereka alami, membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dan memuliakan Allah. Bahwa semua yang dikatakan oleh malaikat itu benar. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus, pengalaman hidup saudara-saudara bersama dengan Yesus, pasti membuat banyak pengalaman-pengalaman yang indah. Bagaimana kekuatan dan pertolongan Dia berikan dalam pergumulan hidup kita. Maka selayaknya lah itu membuat kita juga ingin menularkannya kepada yang lain, supaya mereka juga boleh mengalami Yesus dalam hidupnya. Dan kembali ingin mengatakan kepada yang lain lagi. Natal, saudara-saudara, bukan hanya milik kita, tetapi milik seluruh dunia. Dan sukacita Natal yang kita rasakan di tengah-tengah situasi seperti ini juga bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua umat manusia, siapapun mereka. Kalau saja Maria, Yusuf, dan para gembala tidak dapat mengatasi rasa takut mereka ketika malaikat datang menyapa mereka, maka sesungguhnya kabar sukacita itu akan terhenti.
tidak sampai pada kita hari ini. Karena itu saudara-saudara, berita sukacita itu jangan sampai terhenti di kita sekarang ini. Jangan sampai berita sukacita Natal itu hilang begitu saja karena ketakutan-ketakutan yang kita alami, pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Jangan sampai berhenti di sini. Jangan berhenti sampai hari ini saja. Tapi mari kita teruskan gemakan sukacita Natal dalam hidup kita setiap hari. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Mulai dari diri kita, bagaimana kita menularkan sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Tidak usah berpikir susah-susah tentang caranya. Kadang kita terbentur dengan gimana caranya. Seakan-akan harus membuat sesuatu yang luar biasa dulu, baru dikatakan disitulah kita bisa menularkan sukacita, bisa berbagi kebahagiaan. Tidak usah berpikir secara susah-susah. Lakukan saja dalam setiap kegiatan hidup kita, setiap hari. Dalam setiap rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Lakukan dengan sukacita, lakukan dengan ucapan syukur. Orang akan melihat dan merasakan. Dengan selalu mengingat bahwa dia sudah lahir dan berkarya bagi kita semua. Kita sudah merasakan bagaimana karyanya begitu besar bagi dunia ini dan khususnya bagi kita secara pribadi sebagai anak-anaknya. Karena itu biarlah kita boleh terus menjadi umat Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk berbagi sukacita kepada sesama. Karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah, kini dan selamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Dan sekali lagi kami bersyukur karena Engkau mau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau mau hadir di tengah-tengah dunia yang sudah mulai pudar dengan segala pengharapannya. Dan Engkau memberikan kami kembali kekuatan, keyakinan bahwa kami tidak pernah sendiri di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau selalu hadir bagi kami. Inilah yang membuat kami selalu bersyukur, memampukan kami untuk boleh tetap bersukacita dalam segala keadaan. Ya Bapa, mampukan kami untuk kami juga dapat berbagi sukacita kepada sesama kami. Di dalam kesederhanaan yang ada, biarlah kami juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kasih, membawa damai, dan juga membawa kabar sukacita ini. Sehingga sesama kami pun di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini, mereka boleh tetap mengalami sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah hadir dalam Yesus Kristus, dan biarlah pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam kehidupannya, yang sedang merasa kesepian karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang ditinggalkan, mereka yang sedang menghadapi sakit,
Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini sungguh kami memerlukan Engkau. Dan Natal kali ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau hadir, Engkau ada. Bahkan Engkau siap memberikan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, terus Engkau memakai para pemimpin kami yang bertanggung jawab menjalankan roda kepemerintahan ini dengan baik dan benar di dalam takut akan Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi, sehingga mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan untuk kehidupan bangsa dan negara ini lebih baik dan lebih baik lagi. Kami percaya di dalam segenap tantangan yang ada, Tuhan akan terus menolong dan memampukan mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mau mempercayakan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah sukacita Natal yang kami rasakan, yang kami alami, tidak hilang begitu saja di hari ini, tapi boleh kami bawa di dalam sepanjang kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa syukur kami, doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Dialah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Mari kita mensyukuri karya Sang Natal yang memimpin seluruh kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kandang domba itu rumahnya, alungan hewan tertidurannya. Lahir dari Bunda Maria, pangeran maha mulia. Aku pun hendak
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur tepat pada hari Natal ini, kami dapat beribadah bersama-sama. Walaupun dalam keterbatasan media pertemuan, namun tidak mengurangi arti dan makna dari ibadah Natal yang kami jalani bersama. Kelahiran-Mu menghadirkan sukacita bagi umat manusia, dan biarlah apa yang kami berikan melalui persembahan ini juga dapat memberikan sukacita dan berkat bagi umat-Mu dan bagi banyak orang. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan yang terbatas ini boleh dapat menjadi kemuliaan dan kebesaran untuk nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, jadilah saksi Natal bagi dunia. Ceritakanlah pengalaman hidup kita bersama dengannya. Tularkanlah sukacita kepada orang di sekitar kita dengan perbuatan baik dan perkataan yang membangun. Dengan cara itu, kita menyiarkan berita baik bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, bahwa Dia juga mau hadir di dalam hidup setiap orang yang kita jumpai. Menjaga dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siaran itu di bukit dan di mana jua. Hai siaran itu lahirnya Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggegam. Hai siapa duduk di bukit dan di mana jua. Hai siapa lahirnya masih terbaik di palungan yang hina dan rendah. Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siapa duduk di bukit dan di mana jua. Hai siapa duduk lahirnya masih. Hai siapa duduk di bukit dan di mana jua. Hai siapa duduk lahirnya masih. Lahirnya Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahimu. Kiranya Sang Surya kebenaran itu memberimu kesembuhan dan pemulihan. Kiranya Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan Roh Kudus memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya kini dan selama-lamanya.
Salam sejahtera, umat Tuhan yang mengikuti kebaktian Minggu GKI Samanhudi melalui siaran radio maupun YouTube channel RPK FM. Pada tanggal 3 Januari akan diadakan kebaktian Minggu dengan perjamuan kudus yang disiarkan secara langsung dari gedung gereja GKI Samanhudi. Saudara-saudara dapat ikut serta dalam perjamuan ini lewat siaran radio pukul 7 pagi maupun lewat YouTube channel RPK pada pukul 7, 9.30 dan juga pukul 6 sore. Untuk ikut serta dalam perjamuan kudus online ini, siapkanlah roti dan air anggur di rumah masing-masing sebelum kebaktian dimulai. Jika tidak ada roti, saudara dapat menggunakan bahan sejenis seperti nasi. Begitu pula air anggur dapat digantikan dengan air teh. Siapkan makanan dan minuman itu dalam sebuah nampan dan letakkan di depan saudara. Pada waktunya, kita akan makan dan minum bersama-sama. Terlebih penting lagi, persiapkanlah diri saudara sebelum mengikuti perjamuan ini. Kiranya perjamuan kudus awal tahun nanti dapat memperbaharui tekad dan semangat kita untuk terus berpengharapan di tengah pandemi, membuat kita yakin bahwa kasih dan rahmat Allah akan memampukan kita untuk terus melangkah dengan iman. We satisfy